Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan boleh kerjakan bagi kita semua. Kesehatan, kekuatan, terlebih berkat-berkat juga rohani, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat ketenangan dan ketenteraman. Biarlah itu pun tetap menjadi bagian kita. Saat ini kembali kita bertemu di tempat ini dalam ibadah raya Minggu pagi, dan ini terjadi sekali lagi karena perbuatan Tuhan bagi kita semua. Karena itu marilah kita sama-sama mengikuti ibadah, walaupun jemaat-jemaat hamba-hamba Tuhan beribadah dari rumah masing-masing atau di rumah masing-masing, tetapi saya kira itu tidak menjadi suatu penghalang untuk kita berhubungan, membangun keintiman dengan Tuhan lewat ibadah kita pada setiap kesempatan atau setiap minggu. Bahkan juga bukan hanya setiap minggu, tetapi setiap waktu pun kita harus intim dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk pada pembacaan perenungan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan syukur pujian kepada Tuhan lewat satu kidung pujian yang berkata, kami naikkan syukur kepada kami
Kami naikkan syukur kami padamu ya Bapa. Glory, haleluya. Allah yang disembah, Allah yang dipuji, Allah yang dimuliakan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Engkau dahsyat, engkau ajaib, engkau mulia, luar biasa, penuh kasih sayang. Glory, glory, haleluya. Glory, kami naikkan syukur padamu. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup di dalam nama Yesus, yang telah melakukan perkara yang ajaib, yang besar bagi setiap manusia, termasuk kami hamba-hambamu, umat-umat, di mana kami kembali boleh ada beribadah kepadamu. Walaupun umat-umatmu, hamba-hambamu, boleh beribadah dari rumah masing-masing, tetapi ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, Engkau Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, dan sanggup melakukan segala perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena itu pada saat ini ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, Engkau melayakkan kami lewat ibadah ini ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa tanpa kelayakan Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami kepadamu. Dan kami pun terus mengakui setiap dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan di hadapanmu. Baik itu lewat pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, bahkan perbuatan-perbuatan terlebih posisi hati kami. Seringkali kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Bebaskan, pulihkan, sucikan, layakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus berkuasa memerintah Engkau. Dan kami tahu bakar api dari surga memagari kami. Kuasa kemenangan Kristus dari antara orang mati pun tetap ada bagi kami.
Kami berdoa bersyukur kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Rahmat-Mu mengalir bekerja, dan Engkau membuka hati kami, menolong kami, dan Engkau memberi hikmat, pengertian, dan pewahyuan dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur, firman yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sekali lagi, shalom. Saat ini kita membuka bagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-8. Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Mengikut Yesus. Ayat 18 sampai 20 dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pada saat ini sekali lagi kita harus bersyukur di tengah-tengah situasi yang bisa dikatakan belum aman, belum kondusif dari hal tentang penanganan COVID-19 atau yang juga disebut dengan virus corona yang sekarang ini melanda di seluruh dunia, termasuk di bangsa dan negara kita, termasuk juga di Sulawesi Utara dan ke Minahasa Tenggara. Tapi karena juga kemurahan Tuhan bagi kita, maka kita dipelihara oleh Tuhan dengan juga kekuatan dan termasuk juga kesehatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun memang situasi sekarang, kondisi saat ini secara jujur, karena banyak kita sudah terpisah antara satu dengan yang lain dalam hal khususnya persekutuan peribadatan bersama, ya kadangkala bisa bertemu satu sama lain mungkin biasanya seminggu 2, 3 sampai 4 kali, bahkan ada ibadah-ibadah dilakukan di gereja, bahkan di rumah-rumah, tetapi hingga sampai detik ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi sekali lagi seperti saya sudah katakan bahwa ini merupakan sesuatu hal proses bagi kita, bagi gereja Tuhan pada akhir-akhir ini, pada akhir zaman ini. Bisa saja Tuhan mau menguji kita, mau melihat kita, apakah lewat peristiwa-peristiwa seperti ini kita boleh kuat di dalam iman, di dalam Yesus Kristus atau tidak. Kita semakin melekatkan diri kita kepada Tuhan atau tidak. Dan ini sebenarnya juga termasuk masa-masa pengujian bagi gereja Tuhan. Apakah kita sekali lagi kuat atau tidak, itu tergantung pada kita, tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan, baik itu mungkin keluarga, bahkan secara pribadi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, saya beri tema beri tempat bagi Yesus. Saya beri tema beri tempat bagi Yesus.
Kenapa saudara mungkin kita bertanya bahwa apalagi kita sudah lama mengiring Tuhan atau mungkin juga pelayan-pelayan Tuhan, mungkin kita kembali bertanya, kenapa memberi tema seperti itu? Apakah selama ini saya tidak atau belum memberi tempat bagi Tuhan? Ya, saya bukan bertujuan untuk menuduh atau menganggap bahwa jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu tidak atau belum pernah memberi tempat atau memberi diri bagi Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, yang terpenting di sini, yang perlu kita pahami saat ini bahwa memang kebenaran firman seperti itu. Dan kita pun hari-hari ini harus mengintrospeksi diri bahwa bisa saja seseorang kemarin atau hari ini dia membangun persekutuan, membangun keintiman yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, tapi bisa saja pada hari besok atau pada hari-hari berikutnya dia tidak lagi membangun persekutuan intim dengan Tuhan. Yang menjawab itu tergantung atau jawabannya itu ada pada saya dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, kenapa kita benar-benar hari-hari ini harus memberi tempat yang terbaik bagi Tuhan? Kenapa kalau kita tidak memberi tempat yang terbaik bagi Tuhan atau tidak memberi waktu bagi Tuhan, tidak mau hidup bergaul karib dengan Tuhan, maka saudara bisa berbahaya. Saya bisa katakan mungkin ini ekstrim perkataan ini atau terlalu keras, tapi saya bisa katakan kita akan berbahaya. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang ada di dalam dunia ini yang akan menjamin kita supaya kita terus kuat, kita selalu kuat. Jaminan semata-mata itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, kalau Yesus tidak ada di dalam kehidupan manusia, siapakah yang akan menolong manusia? Siapakah yang akan memberi kekuatan kepada manusia? Siapakah yang akan memberikan jaminan yang menjamin manusia itu? Tentunya hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku diceritakan dalam firman Allah ini ketika sebelumnya Yesus itu telah menyembuhkan mertua dari Rasul Petrus dan juga ada orang-orang lain yang disembuhkan oleh Yesus. Ketika peristiwa itu, maka Yesus itu firman Tuhan katakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Jadi peristiwa karena Tuhan barusan menyembuhkan mertua dari Petrus dan juga ada beberapa orang. Maka ketika ada banyak orang yang mengelilingi mengerumuni Yesus, maka Yesus bertolak ke seberang. Tetapi saudara, rupanya ada orang yang memperhatikan dan ada orang yang tertarik dengan pengejaran, bahkan terlebih tertarik dengan apa yang Tuhan kerjakan pada waktu itu. Dari hal Tuhan menyembuhkan mertua Petrus dan juga beberapa orang lainnya pada waktu itu. Dan orang ini datang kepada Yesus. Siapa orang ini? Orang ini adalah ahli Taurat. Itu kata firman Tuhan. Dia tertarik dengan Tuhan dan dia datang kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, "Guru, aku akan mengikut Engkau. Aku mau menjadi pengikutmu." Saudara, ini sebenarnya sangat menarik sekali. Kenapa? Karena mungkin pada hari-hari ini, sadar atau tidak, diakui atau tidak, mungkin juga sudah begitu banyak orang yang tidak lagi mau tertarik dengan Tuhan, tidak mau tertarik lagi dengan pengajaran Tuhan, tidak mau tertarik lagi dengan apa yang pernah Tuhan kerjakan, bahkan apalagi tertarik dengan pribadi Tuhan.
Mungkin sudah jarang orang berkata pada hari-hari ini, Tuhan, aku mengiring Engkau. Tuhan, aku mengikut Engkau. Atau lagi-lagi saya harus tegaskan, apakah hanya sekedar? Apakah hanya sekedar pengakuan? Atau apakah hanya sekedar aktivitas? Tetapi yang diinginkan Tuhan itu adalah satu kerinduan yang besar, suatu ketertarikan yang besar. Karena memang Yesus itu adalah satu-satunya yang harus menjadi daya tarik, harus menjadi pusat perhatian kita. Kalau Yesus itu tidak menjadi daya tarik yang utama, tidak menjadi pusat perhatian kita, maka saudaraku yang kekasih, kita bisa bayangkan kehidupan kita akan menjadi seperti apa. Namun saudara, ketika ahli Taurat ini menawarkan dirinya kepada Yesus bahwa dia rindu untuk menjadi murid Yesus, mengiringi Yesus, tapi Yesus berkata apa? Mari kita lihat di dalam ayat 19. Ayat 19 saya baca. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tetapi ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya Yesus itu bukan seperti itu. Yesus itu kan maha kasih. Yesus itu kan maha penyayang. Bahkan dia pun begitu bermaksud mengundang begitu banyak orang. Bahkan rancangan Tuhan, seberapa boleh ada begitu banyak orang yang mengiring Tuhan, begitu banyak orang yang memelayani Tuhan, begitu banyak orang yang menjadi hamba Tuhan. Bahkan Injil juga berkata bahwa ladang telah menguning, telah siap dituai, tetapi penuai sedikit. Itu artinya Tuhan sangat merindukan ada begitu banyak orang yang mau memberi diri untuk mengiring, untuk melayani akan Tuhan. Tetapi peristiwa yang terjadi ketika ahli Taurat itu menawarkan dirinya kepada Yesus, Yesus tidak berkata bahwa, ya, mari, saya sangat senang dengan engkau, saya rindu engkau dan juga begitu banyak orang yang saya rindukan untuk mengiring akan engkau. Tapi dia tidak berkata seperti itu. Padahal mungkin kalau berbicara tentang kesiapan, mungkin tentang pengetahuan, ya bisa dikatakan bahwa ahli Taurat ini sudah mapan. Kenapa? Alasannya apa? Karena dia ahli Taurat. Dia adalah seorang ahli kitab. Kenapa Yesus tidak menjawab, mari, ya saya senang dengan engkau? Tidak. Tetapi Yesus berkata dengan gamblang, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Masalahnya di sini, saudara. Kenapa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan berkata seperti itu? Singkat saja saya katakan, kenapa Tuhan harus berkata dengan sebenarnya ini bagi saya mungkin perkataan yang menyakitkan. Karena saya mau mengikut Yesus, tapi Yesus membalas dengan perkataan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Serigala dan burung itu berbicara hal-hal yang jahat, berbicara kekuatan-kekuatan musuh.
Burung itu juga berbicara hal-hal yang jahat, perkara-perkara yang jahat yang dikerjakan oleh musuh. Kenapa? Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena Tuhan itu Maha tahu. Tuhan tahu keadaan hidup ahli Taurat itu. Walaupun dia ahli Taurat, tahu tentang kebenaran, tahu tentang kitab-kitab Taurat. Tetapi rupanya kalau hanya tahu, sekedar tahu itu tidak menjamin bahwa orang itu berkenan kepada Tuhan. Orang itu layak untuk menjadi murid Tuhan. Orang itu layak mengiring Tuhan. Orang itu layak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Rahasianya adalah kalau Yesus berterus terang, singkirkan dulu kejahatan yang ada di dalam hidup. Serigala-serigala yang buas yang ada di hidupmu, singkirkan dulu. Pengaruh-pengaruh dunia yang ada dalam hidupmu, singkirkan dulu. Kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dirimu, singkirkan dulu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Setiap kita melayani Tuhan, itu mesti kita harus takut akan Tuhan. Kita harus benar-benar meminta pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya Dia menguduskan kita, Dia menolong kita. Karena tanpa hal-hal itu tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Ya, ahli Taurat ini kan pintar. Ahli Taurat ini dikatakan ahli. Saya sudah katakan tadi. Berarti dia mengerti, tapi belum tentu dia berkenan. Karena masih ada kejahatan. Sekali lagi saya tegaskan, serigala dan burung itu adalah gambaran dari perbuatan-perbuatan jahat. Gambaran dari perbuatan-perbuatan si musuh, si jahat, si setan. Mungkin pikiran daripada ahli Taurat itu jahat. Dia mau mengiring Yesus hanya mau mencari keuntungan dalam pelayanan. Mungkin bisa saja. Dia mau mengiring Yesus supaya dia juga dihormati oleh orang. Supaya juga dia dianggap bahwa dia adalah orang yang murid Tuhan, salah satu murid Tuhan. Bisa saja. Karena Tuhan tahu motif hati dari ahli Taurat itu ketika dia menawarkan dirinya kepada Tuhan. Mungkin perkataannya masih perkataan-perkataan kotor. Mungkin pikirannya masih memikirkan hal-hal yang kotor, yang najis. Mungkin perasaannya masih perasaan yang najis, yang jahat. Mungkin matanya belum suci, belum kudus. Apalagi hatinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Karena Tuhan itu Maha tahu. Kenapa Tuhan tidak langsung berkata kepada ahli Taurat ini, "Ya, saya senang sekali. Ya, saya suka dengan kamu." Tetapi dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Yesus itu, kebenaran itu tidak ada pada kamu. Engkau tidak menaruh kebenaran di hatimu, tetapi engkau hanya menaruh kebenaran di pikiranmu, di logikamu. Tapi Yesus kan tidak berkata seperti itu. Engkau hanya menaruh hal-hal yang jahat, tetapi tidak menaruh kebaikan dan kebenaran dalam pikiranmu, dalam perasaan, dalam hati. Sehingga engkau berbaharui. Hidupmu dulu baru mengikut engkau, mengikut aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu luar biasa kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan menghendaki kemurnian hati. Tuhan menghendaki kesucian. Tuhan menghendaki
kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, punya motivasi yang murni di dalam melayani Tuhan, mengiring akan Tuhan, sehingga saudara yang kekasih Tuhan akan berdiam dalam diri kita. Dan saudara, hari-hari ini mari terus kita beri tempat yang terbaik bagi Yesus. Kali lagi, Yesus itu adalah kebenaran dan firman itu adalah kebenaran. Mari tetap kita merenungkan kebenaran Allah dan menghormati kebenaran Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Niscaya Yesus tetap melayakkan kita untuk melayani, melayakkan kita untuk hidup, dan melayakkan kita untuk memperoleh setiap janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Sekali lagi ampuni hamba-Mu kalau ada kesalahan, kekurangan, karena yang sempurna, yang benar itu hanya Engkau. Tapi kami terus memohon, biarlah kuasa-Mu nyata bagi kami, urapan-Mu terus mengalir, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang telah diberitakan benar-benar itu akan memperoleh tempat di hati setiap pendengar, dan biarlah hanya Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menyanyikan satu kidung pujian, Roh-Mu yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja, memerintah sampai selama-lamanya. Kami terus berdoa buat bangsa-bangsa, biarlah bangsa-bangsa dilawati oleh Tuhan malam ini, saat ini, dalam nama Yesus. Pemimpin bangsa-bangsa dilawati Tuhan malam ini dalam nama Yesus. Kami sungguh-sungguh berdoa kepadamu malam ini, memohon. Kami tidak sedang memerintah Engkau, tetapi biarlah kuasa-Mu nyata bagi bangsa-bangsa, bagi pemimpin bangsa-bangsa, bagi semua manusia yang hidup di bawah kolong langit ini, bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah, seluruh masyarakat bangsa dan negara kami, pemerintah dari tingkat pusat sampai ke desa-desa dilawati Tuhan pada saat ini. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu ajaib.
dan juga bekerja di Provinsi Sulawesi Utara, bekerja di Kabupaten Minahasa Tenggara, bekerja di Kecamatan Ratahan, kelurahan, bahkan desa, khususnya Rasi Raya yang kami cintai kasih ini. Kuasa nyata, kuasa-Mu bekerja dalam proses juga masih dalam penanganan COVID-19. Tuhan, Engkau tetap menolong, memberi kekuatan bagi pemerintah kami, memberi damai bagi pemerintah kami, memberi kesehatan, kemampuan bagi mereka. Dalam nama Yesus, termasuk kedua pemerintah desa Rasi Raya ini, kedua desa ini diberkati, kedua hukum tua bersama keluarga, perangkat-perangkat desa, kepala jaga BPD-LPD pun mengalami lawatan Tuhan. Keluarga-keluarga mereka usaha kerja tanggung jawab mereka diberkati oleh Tuhan. Kami tahu bahwa Rasi Raya ini milik Tuhan, karena itu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, memberkati, kuasa kemenangan bagi kami, seluruh masyarakat, pemerintah, bahkan gereja-gereja, tokoh-tokoh gereja dalam nama Yesus. Tokoh-tokoh gereja diberkati oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja diberkati oleh Tuhan, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan semua elemen-elemen masyarakat yang ada di Rasi Raya ini mengalami kuasa Tuhan. Kasih Tuhan menaungi Rasi Raya ini dan memberi tetap kuasa persatuan dan kesatuan, saling menghargai, menghormati, mendoakan, memberkati terjadi. Umat-umat Tuhan di daerah ini, Engkau memberkati, menolong, nyatakan kuasa-Mu, keajaiban-Mu, GPSD Jemaat Alpha Omega Rasi Raya, hamba-hamba Allah, umat-umat Allah. Biarlah kasih Tuhan nyata, pertolongan Tuhan nyata, bahkan hati yang mengasihi, hati yang menyembah Tuhan, hati yang menghargai, menghormati, kasih karunia Tuhan terjadi dan terus terjadi bagi hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Bapa, kami berdoa, dimeteraikanlah semua yang telah kami terima daripada-Mu. Dan kami tahu yang daripada-Mu itu membuat kami sukacita, yang daripada-Mu membuat kami tenang, yang daripada-Mu membuat kami kuat, yang memberi hidup bagi kami. Karena benar hanya Engkau kehidupan Yesus, hanya Engkau kekekalan itu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu yang Engkau kerjakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Glory, haleluya, haleluya, amin. Mari kita menyanyikan hidup pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat terima kasih atas segala yang Engkau kerjakan bagi kami lewat peribadatan saat ini. Dan kami tahu bahwa Engkau pun tetap memperhatikan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami.
Biarlah kami tetap belajar untuk percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan Allah juga adalah menjadi pertolongan yang sempurna, yang sejati bagi kami. Kami mengangkat tangan kami sebelum kami pulang. Kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, lewat persekutuan Roh Kudus akan menolong, memimpin dan menyertai kami. Kami tahu kalau Engkau menyertai, maka penyertaan-Mu sempurna. Baik pribadi lewat pribadi, keluarga lewat keluarga, khususnya umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami berdoa bersyukur. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.